Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya profesional muda yang saya percaya semua sekarang ada di rumah mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, terus selalu di rumah, berdiam diri, menjaga jarak. Saya tahu mungkin kita semua mengalami kejenuhan, bosan ada di rumah, tetapi percaya semua yang kita alami, Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Inilah waktu kita untuk terus membangun keintiman bersama Tuhan. Tuhan telah berikan, Tuhan telah sediakan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan untuk keluarga inti kita bisa bawa semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya berterima kasih untuk Perduki Profesional Muda yang telah memberikan tema kepada saya untuk saya dapat berbagi berkat firman Tuhan yang hari ini saya akan bawakan dengan tema How to be Holy, bagaimana menjadi kudus. Dan saya membawakan yang pertama, yaitu The Spirit, Mind, and Body, roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa itu menjadi satu kerinduan Tuhan untuk kita selalu menjaga kekudusan, untuk kita dapat menjaga apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena dengan kekudusan kita tahu Tuhan kita sangat kudus, bahkan teramat kudus. Dan itu menjadi satu karakteristik daripada Tuhan kita. Dia kudus adanya. Dan karena kekudusan tidak bisa berdekatan dengan yang namanya dosa. Sekecil apapun dosa membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Untuk itu Paulus pernah mengajarkan kepada umatnya di Korintus. Kalau kita buka Korintus, 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dikatakan karena kita memiliki janji-janji itu, maka kita hendaklah menyucikan diri kita secara terus-menerus. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya purify yourself, artinya berkeinginan untuk terus-menerus menyucikan diri. Sama seperti kalau kita mandi, kita akan terus-menerus membersihkan diri. Kita bekerja, kita beraktivitas, kemudian kita kotor, kemudian kita mandi lagi. Demikian juga yang Paulus tekankan di sini. Ini merupakan satu perintah yang Paulus katakan supaya hendaklah kita menyucikan diri secara terus-menerus. Paulus mengerti bahwa untuk orang menjadi kudus bukan berarti dapat dilakukan secara instan. Dan juga kita jangan berpikir untuk hidup kudus, hidup seperti para santo dan santa. Tetapi kudus itu artinya hidup kita yang berbeda, hidup kita yang tidak pernah sama seperti apa yang dunia tawarkan. Nah, kenapa orang begitu sulit untuk mempertahankan kekudusan atau menjaga kekudusan? Seringkali kita mengalami kesulitan. Karena perlu kita ketahui, bagi kita banyak orang, sebagian orang mempunyai standar kekudusan yang berbeda-beda sesuai dengan kerelaan masing-masing. Saya maunya begini, begini itu kudus. Saya maunya lebih kudus lagi, dengan takaran masing-masing, dengan cara masing-masing. Tetapi tahukah saudara-saudaraku bahwa menjaga kekudusan bukan sekedar menjaga hidup menjadi baik, tetapi yang terpenting adalah pengenalan akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Kenapa? Karena kalau kita cuma mengerti sedikit tentang Yesus Kristus, kita sulit mempertahankan pondasi daripada iman kita, sehingga itu juga yang membuat kita sulit menjaga kekudusan. Pengenalan akan Yesus Kristus sangatlah penting, dasar dari semua iman kita. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau kita ketemu orang, terus kita bawa orang itu untuk ikut kita mengalami Tuhan, bertemu Tuhan, menerima Yesus. Dia tidak berpikir lagi, kita bilang Yesus itu juru selamat loh. Dan hanya dia satu-satunya jalan untuk dapat bertemu dengan Bapa. Lalu orang itu mau saja dia ikut, lalu dia ikut ke gereja dan dia mengalami kasih, mengalami Tuhan di sana. Apalagi ketika
dia sedang mengalami satu masalah, persoalan yang terus-menerus, yang tidak ada jalan, lalu kita ajak ke gereja, kemudian dia mengalami sukacita, dia akan terima Yesus. Pulang dari gereja mungkin dia akan bilang, bagaimana saya menerima Yesus? Bagaimana kalau saya dibaptis? Lalu ikut kata kumen, setahun kemudian dia dibaptis. Tapi tidak punya dasar yang kuat, pengenalan akan Yesus. Tapi itulah Tuhan kita, yang sempurna atas setiap hidup kita. Di tengah ketidakmengertian, di tengah keterbatasan intelektual kita untuk mengenal pribadi Tuhan, Tuhan menerima dia apa adanya. Nah, tetapi sangat penting buat kita untuk memahami lebih lagi tentang pribadi Sang Juru Selamat, supaya kita punya fondasi yang kuat. Mengapa harus Yesus? Mengapa dia harus menjadi manusia? Tanpa kita mengenal Yesus secara pribadi lebih dalam lagi, sulit bagi kita untuk menjaga kekudusan. Nah, perlu diketahui bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan sedemikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sini dengan jelas, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Seringkali banyak orang salah, dia katakan tubuh, jiwa, dan roh. Nggak boleh terbalik sebetulnya ya. Jadi dikatakan harus roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Itu yang merupakan keinginan daripada Tuhan. Dia ingin setiap kita menjaga kekudusan kita, di mana roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dengan demikian Tuhan bisa mendekat, bisa memeluk, bisa begitu intim dengan kita. Nah, tetapi seperti kita ketahui bahwa ada di dalam dari ketiga itu yang menjadi dominan di dalam diri kita. Nah, saya akan kupas sedikit satu persatu. Diawali dengan roh. Roh adalah hembusan nafas Allah. Itu ada di Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, fisiknya dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Setelah Allah menghembuskan ruah, dikatakan ruah, rohnya, maka manusia itu menjadi hidup. Maka sebetulnya dalam bahasa Inggris disebutnya living soul, artinya jiwa yang hidup. Ketika roh Allah menghembuskan nafasnya kepada tubuh fisik manusia pertama itu, maka manusia itu menjadi hidup. Nah, roh itulah rohnya Allah. Roh adalah tempat kesadaran akan adanya Allah, atau sarana kita untuk mempunyai satu hubungan bersama Allah. Nah, apa itu jiwa? Jiwa adalah tempat di mana pikiran, kehendak, dan perasaan yang ada pada kita tentang hal-hal yang merupakan keinginan kita, itu jiwa. Jiwa bersifat dominan. Nah, tubuh adalah ini, fisik, yang dibuat dari tanah liat tadi, adalah kesadaran akan dunia material, daging, kontak hubungan fisik yang sekarang kita lakukan untuk menjaga jarak satu sama lain. Nah, ketika kita mati, fisik mati. Kenapa? Karena roh dan jiwa terlepas, maka fisik tidak berfungsi. Tapi seperti yang saya katakan, jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak itu berhubungan dengan kesadaran diri sendiri, atau sering disebut adalah pangkal kepribadian kita. Kalau mau melihat kepribadian kita, itulah jiwa. Maka banyak seringkali kita lihat kalau orang yang jiwanya terganggu, maka kacau hidupnya. Tubuhnya tidak menentu, dia bisa makan apa saja, dia bisa melakukan apa saja, ketawa, menangis, apa saja dia bisa lakukan karena jiwanya terganggu. Nah, Allah berkehendak bahwa di dalam ketiga unsur itu, rohlah yang harusnya dominan di dalam diri kita.
Karena dengan roh Allah itu, dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Harusnya demikian. Maka roh harus yang pertama dan harus yang dominan. Tetapi roh tidak bisa mengendalikan tubuh secara langsung. Roh tidak bisa memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena roh harus melalui jiwa, pikiran, kehendak, perasaan, baru bisa merintah tubuh. Nah, persoalannya adalah Tuhan memberikan kehendak bebas, yaitu di dalam jiwa. Jiwa punya kehendak bebas, independen. Dia bebas. Kalau roh memerintahkan kepada jiwa A, tapi jiwa bisa melakukan itu, memerintahkan tubuh dengan B. Artinya dia punya kehendak bebas. Dia bisa menolak apa yang diperintahkan roh, dan dia bisa perintahkan kepada B, kepada tubuh maksudnya. Maka menjadi susah untuk kita menjaga kekudusan kita kalau jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, kedagingan kita menjadi dominan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kenapa dan bagaimana supaya roh menjadi dominan di kehidupan kita? Kita tahu roh itu dapat bertumbuh dan roh dikenyangkan oleh hanya firman Tuhan. Untuk itu, kenapa harus gemar membaca firman Tuhan, mengerti lebih dalam kehendak Tuhan? Karena semua perintah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita tertera di dalam kitab suci kita. Dan kita memahami semua yang Tuhan kehendaki, jalan hidup kita, cara hidup kita, semua ada dalam firman Tuhan. Jadi sekarang kita menyadari pentingnya untuk terus memelihara roh kita untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus. Kita perlu banyak baca firman Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, hingga roh kita dapat bertumbuh dan akhirnya menguasai seluruh kehidupan kita. Dan jiwa kita tidak mudah dipengaruhi oleh si jahat. Nah, kita tahu iblis melihat kelemahan setiap kita, yaitu melalui pikiran, keinginan, atau lebih sering yang kita sebut kedagingan kita. Itu titik lemahnya kita. Maka iblis masuk. Biasanya iblis masuk pasti dengan sebuah pertanyaan. Masuk dalam jiwa untuk supaya kita berpikir, untuk beroleh sebuah jawaban dari pertanyaan itu. Padahal kita harus pahami, kalau pertanyaannya saja sudah salah, pasti jawabannya makin salah. Misalnya saya kasih contoh gini. Kita sering bilang gini, apa boleh saya berhutang? Pertanyaannya udah salah sebetulnya. Kalau sebetulnya setiap orang tahu kalau berhutang itu tidak boleh. Tetapi pertanyaannya tadi, apa boleh saya berhutang? Seharusnya kan, apakah ada jalan lain selain berhutang? Seharusnya, tapi yang dia tekankan adalah apakah saya boleh berhutang? Nah, iblis memakai semua pertanyaan itu untuk menjebak kita. Kalau kita sudah masuk di dalam pertanyaan, kita sibuk memikirkan, maka jiwa menjadi dominan. Pikiran akhirnya menjadi menuntun kita pada sebuah keinginan dan kehendak. Nah, untuk itu perlunya kita membangun roh kita supaya bisa menguasai jiwa, memahami apa yang Tuhan kehendaki dari awal, sampai kita bisa menuntun jiwa kita yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Maka seluruh kehidupan kita menjadi kudus. Dapat sesuatu dari semua yang saya telah berikan atau tambah bingung? Ya, kita buka Injil Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi roh itulah yang memberikan kita hidup. Atau dengan kata lain, roh itulah sumber kehidupan kita. Maka kekekalan kita ada di dalam roh. Penyembahan kita dikatakan penyembahan di dalam roh. Karena dengan roh kita berkomunikasi dengan Allah. Rohlah yang menjadi sarana kita untuk dapat terus terhubung dengan Sang Pencipta, sumber kehidupan kita. Kalau sumbernya tepat, kehidupan kita akan kekal. Maka pentingnya pemeliharaan akan
roh yang akan menuntun jiwa, yang akan terimpartasi pada tubuh kita, melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yesus menjadi satu-satunya perantara kita yang membawa kita kepada pencipta kita, yaitu Allah. Dialah sarana yang menghubungkan kita yang terputus oleh karena dosa. Dia manusia yang tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Artinya semua dosa yang pernah kita lakukan ditumpahkan kepadanya. Dia menggantikan sebuah hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada kita, supaya hubungan kita dapat kembali kepada Allah. Ada satu peristiwa, ini terjadi tahun 1960-an. Ada seorang petani di mana pada saat itu terjadi kekeringan, sawah ladang tidak bertumbuh, mati, dan itu berlangsung begitu lama sampai akhirnya sang petani merasa dia perlu mencari pekerjaan lain dan dia pergi ke kota guna untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Sesampainya di kota, tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan kecuali ditawarkan menjadi seorang tukang beca. Nah, dia yang tidak tahu rambu-rambu lalu lintas, tidak tahu jalan. Seminggu dia aman, 2 minggu dia aman, 3 minggu entah bagaimana dia salah masuk rambu yang terlarang dan dia kena nabrak mobil seorang pejabat. Nah, pejabat ini juga bukan pejabat yang baik hati. Lalu si tukang beca ini dituntut. Maka digelar sidang. Ketika sidang digelar, si tukang beca nangis karena tuntutan daripada si pemilik kendaraan, bahwa hakim memutuskan bahwa tukang beca ini harus membayar denda yang cukup mahal, kurang lebih waktu itu 1.800 rupiah. Sementara kalau dia tidak membayar denda itu, dia akan dihukum penjara selama 6 bulan. Nah, lalu si tukang beca mengatakan dia tidak punya uang sama sekali, apalagi dengan jumlah yang seperti itu. Dengan ketakutan, dengan nangis, dia mohon kepada hakim, tapi hakim adalah harus menegakkan keadilan, harus memutuskan sesuai tuntutan-tuntutan yang berlaku. Maka dengan iba si hakim memutuskan untuk break sidang sekian jam. Lalu hakim itu menemui si tukang beca, dan tukang beca mengatakan begini kepada hakim itu, saya tidak punya uang sama sekali untuk mengganti kerusakan daripada mobil orang itu. Berapapun saya tidak bisa bayar. Sementara anak istri saya menantikan saya pulang untuk beroleh makan kehidupan. Tapi kalau saya di penjara juga, siapa yang menghidupi mereka? Hakim itu sangat kasihan, hakim itu sangat iba, hakim itu berbelas kasih kepada si tukang beca. Maka hakim itu mengeluarkan dompetnya, lalu dia berikan uang sejumlah 1.800 untuk mengganti si pejabat yang mobilnya rusak. Nah, hakim itu bilang begini, nanti kalau saya tanya, apakah kamu mau membayar denda atau kamu mau menerima hukuman kurungan? Kamu jawab ya, saya akan bayar denda sesuai dengan tuntutan. Maka ketika sidang kembali digelar, hakim bertanya kepada si tukang beca, dia bilang, Bapak, apakah Bapak akan membayar ganti rugi, denda sesuai dengan yang tertera, atau Bapak menerima hukuman selama 6 bulan? Si tukang beca yang tadinya sedih, tadinya nangis-nangis, dengan gagah dia kata, saya akan bayar denda sesuai dengan tuntutan, yaitu 1.800. Hakim itu berkata, kalau begitu berikan uang itu kepada Bapak ini. Maka uang itu diberikan kepada Bapak ini. Bapak itu yang agak tertegun, agak terkejut mungkin, karena tadinya dia tahu persis
tukang beca ini tidak bisa membayar, kenapa sekarang dengan gagah berani tukang beca itu dapat menyelesaikan perkara ini? Singkat cerita, tukang beca itu bebas. Nah, apa yang kita tangkap daripada kisah ini? Hakim itulah Yesus. Dia yang seharusnya mempunyai hak mengadili, memberikan putusan sebuah hukuman kepada manusia. Tetapi dia sendiri yang menebus tuntutan itu, menggantikan tuntutan itu. Dia sendiri yang membayar. Itulah yang dilakukan Yesus supaya kita beroleh kehidupan bebas, merdeka, kekal, dan terus dapat menjaga kekudusan. Yesus menggantikan semua tuntutan iblis karena dosa, karena perbuatan kita. Yang iblis taunya orang berbuat dosa harus dihukum, ada hukuman, dan Tuhan kita adalah Allah yang adil, setia dan adil, dan Dia tidak pernah melakukan di luar keadilannya. Untuk itulah Dia melakukan apa yang menjadi tuntutan kepada manusia yang berdosa, yaitu seharusnya manusia mati karena dosa. Tetapi kematiannya digantikan oleh Allah itu sendiri yang mengambil rupa menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari semua yang dilakukan Yesus Kristus atas seluruh kehidupan kita, kenapa Allah begitu baik kepada kita? Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Untuk itulah Dia utus Yesus, supaya kita dapat kembali terhubung dengan Tuhan. Dan untuk itulah kita diminta menjaga kekudusan kita, baik roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Nah, kalau kita sudah mengetahui semua unsur dari kita, mana yang harus dominan, mana yang harus terutama, kita mulai belajar mulai saat ini melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki, membangun saat teduh kita setiap hari. Apalagi saat sekarang kita lebih banyak di rumah. Inilah waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita kembali membangun pondok Daud kita yang mungkin tiang-tiangnya sudah kropos, mungkin sudah mulai miring, tidak kokoh. Disinilah waktu-waktu yang dapat kita gunakan untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, membangun satu keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan menjaga kekudusan kita, seluruh kehidupan kita terpelihara sempurna seperti yang Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam tempat kudusnya Tuhan. Dia Tuhan yang kudus, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita, Dia Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari sama-sama, Engkau Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat
hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur kalau hari ini kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman-Mu, melalui apapun yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami. Kiranya pada kesempatan ini kami yang memohon kepadamu Tuhan, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Bebaskanlah bangsa kami dari wabah virus corona. Juga seluruh dunia Tuhan, Engkau bebaskan Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja. Biar di tengah kesendirian kami di setiap rumah kami masing-masing Tuhan, kami menaikkan doa kami bersekutu, bersatu, intim bersama-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu-waktu terbaik yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap apapun yang ada dalam rancangan kami. Meskipun kami di rumah, kami percaya kami tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai kami Tuhan, dengan kekudusan-Mu, Engkau mengajar kami untuk terus hidup setia, taat, dan kudus, tidak bercacat celah, sempurna di hadapan-Mu. Tetapi kami bisa melakukan itu ketika kami mengenyangkan roh kami, agar roh kami dapat bertumbuh selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, apapun pergumulan mereka saat ini, biar mereka bawa kepada tangan-Mu Tuhan. Dan biar tangan-Mu yang berlubang paku, yang penuh kasih, memenuhi setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kau Allah kami yang hidup bersatu dalam Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.